Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hazirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengingatkan diri kita masing-masing dan seluruh umat manusia yang ada di lingkungan kita, termasuk khatib, mengingatkan dirinya dan mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta kita rangkaikan dengan perilaku takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat yakin dengan iman dan takwa Allah akan menjaga keselamatan kita dunia wal akhirah. Dan pada kesempatan ini, marilah kita renungkan kembali secara bersama-sama hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita semua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa agama adalah sebuah nasihat. Qulna, sahabat bertanya, liman, terhadap apa nasihat tersebut? Qal, Rasulullah menjawab, lillah, nasihat itu adalah yang pertama mengingatkan kepada Allah, wali kitabihi, dan kepada kitab Al-Quranul Karim, wali rasulihi, dan tentang Rasulullah SAW, wali a'immatul muslimin, dan terhadap imam orang muslim, wali ammatihim, dan terhadap umatnya semua. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, Bad-din. Apa itu agama? Agama itu adalah, kata Rasulullah, sebuah nasihat, arahan, saran, meliputi apa saja arahan tersebut, nasihat tersebut. Yang pertama, agama adalah mengarahkan manusia ini untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dua kategori. Yang pertama, agar kita selalu ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah hanya kepada Allah, dan tempat kita memohon pertolongan dalam kondisi apapun hanya kepada Allah. Termasuk kondisi penting yang seperti ini, kondisi corona begini, termasuk semua persoalan yang kita hadapi, permohonan pertolongan kita hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meninggalkan Allah dan menjunjung tinggi yang lainnya. 3M, atau kita menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, vaksin, itu hanya ikhtiar saja. Al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia boleh berencana, berusaha, berikhtiar, berdoa. Kita boleh melakukan apapun. Kita sakit ke dokter, kita lapar makan, haus minum, dan sebagainya. Tetapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita hanya menyembah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain kita ikhlas beribadah kepada Allah, baik ibadah mahadhah maupun ibadah ghairu mahadhah, yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Marilah kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jangan-jangan musibah, bencana yang terjadi di alam ini ada kaitannya dengan ingkarnya kita kepada Allah. Kita perlu evaluasi, bukan hanya mencari vaksin. Jangan-jangan kesalahan kita sendiri yang melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Ya, karena itu introspeksi diri juga bagian terpenting bagi kita untuk keluar dari berbagai persoalan hidup, termasuk persoalan yang sedang kita hadapi ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan segala musibah, termasuk musibah corona ini, Allah cepat hilangkan dari permukaan bumi ini. Dan saudara-saudara kita yang terjangkit atau terkena segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kaum muslimin tidak perlu takut. Mati itu suatu kepastian. Sakit itu suatu keadaan. Sakit dan sehat, senang dan susah, kalau kita ikhlas, insya Allah kita bahagia aja. Karena semua Allah yang menentukannya. Kalau Allah ingin menentukan segala sesuatu, tidak bisa kita tolak. Kalau Allah
menghilangkan sesuatu, tidak ada yang bisa dipertahankan. Yang kedua, agama adalah menasihati, mengarahkan, menganjurkan li kitabihi, agar yang pertama tidak meragukan wahyu yang telah Allah turunkan. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, inilah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan, tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk kepada orang yang ingin menjadikan dirinya takwa, yakni umat Nabi besar Muhammad SAW hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran itu tidak perlu kita ragukan, tidak perlu kita menafsirkan semau kita, tidak perlu menyesuaikan penafsiran dengan sekarang. Al-Quran itu sudah afsah, sudah selesai. Andai kata ada yang lebih baik daripada Al-Quran, tentu Al-Quran itu masih turun wahyunya dan masih ada Nabi lagi. Tapi karena Al-Quran itu sudah afsah, sudah tamam, sudah paripurna, maka la nabi apa ada, tidak ada nabi lagi yang menerima wahyu. Terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan wahyunya Al-Quranul Karim. Yang kedua, Alkitab bukan sekedar dibaca mengharapkan pahala ritual belaka. Memang kita membaca Al-Quran mendapat pahala. Jangankan membaca satu juz, satu surat, membacakan satu huruf tidak dapat pahala. Tetapi kita tidak hanya ritual saja. Al-Quran perlu dipahami, perlu dimengerti. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, agar menjadi petunjuk dalam kehidupan ini, menjadi peta kehidupan, menjadi panduan, guiding to stride, menjadi panduan untuk jalan yang lurus. Jadi kalau selama ini kita sudah bisa membaca Al-Quran, mari kita mempelajari terjemahannya, mempelajari tafsirnya, lalu selanjutnya untuk diamalkan sehari-hari. Itulah agama. Selanjutnya agama adalah nasihat untuk li rasuli. Yang pertama adalah kita diminta mencintai Rasul melebihi daripada mencintai diri sendiri. Kalau orang meludah kita, kita sakit hati. Bagaimana kalau orang menghina Rasul, sakit hati enggak? Itu ukuran daripada nasihat dari agama itu sendiri. Orang menghina kita, kita tidak suka. Bagaimana kalau ada orang menghina Rasul? Jadi ada hubban di hati. Di hati kita ada kecintaan kepada Rasul. Jadi hubban lillah wa li rasulih. Cintai Allah dan cintai Rasul. Yang kedua, nasihat li Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mari kita pelajari kitab-kitab hadis yang sahih dan kita amalkan sunnah-sunnahnya. Ada hadis misalnya yang umum, matan arba'in, itu umum, tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Kita pelajari, kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan ini. Jadi sunnah itu penting. Akan berhenti agama ini
Kalau sunnah itu kita tidak jalankan. Sunnah itu banyak. Jangan sunnah hanya sekedar pakaian. Jangan sunnah hanya sekedar penampilan. Tapi semua sunnah yang diajarkan kita laksanakan dengan baik. Yang tentu detail pengertiannya bisa dipelajari dalam kitab para ulama. Wali i'ammatul muslim dan nasihat berupa agama itu untuk mentaati pemimpin muslim. Satu, bagi umat Islam haram hukumnya untuk memilih orang untuk memimpinnya yang tidak seaqidah dengannya. Karena tidak tertutup kemungkinan pemimpin yang tidak seaqidah menentukan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita. Yang pertama, kaum muslimin wajib mempelajari politik. Nggak boleh diam. Kita di Indonesia persentasenya tinggi kaum muslimin, tetapi the powernya nggak ada, kekuatannya lemah. Kenapa? Karena kita sudah dibohongin oleh penjajah Belanda dulu. Belanda dulu itu kalau umat Islam ramai di masjid untuk berzikir, berselawat, Belanda tidak ngapa-ngapain. Tapi ada dua tiga orang berkumpul membicarakan politik, ditangkap sama Belanda. Begitu juga Jepang. Sejarah itu sudah membuat suatu penipuan kepada kita. Karena itu orang Islam mesti tahu politik. Bahkan di pesantren-pesantren tradisional jarang yang mengajarkan fikih as-siyasah, fikih politik. Padahal itu ada, tapi jarang diajarkan. Paling-paling diajarkan bagaimana cara memandikan mayat, sholat mayat, bagi zakat. Paling fikih muamalah, bagaimana haram berdagang, halal berdagang. Begitu masuk kepada fikih siasat, itu enggak ada. Padahal Al-Quran itu mengajarkan itu. Kita bukan untuk memusuhi non-muslim. Non-muslim itu saudara kita, harus kita sayangi. Harus kita hidup berdampingan bersama-sama memperjuangkan kemakmuran negara. Tapi bukan berarti kaum muslimin keterbelakangan dari sisi politik. Berbagai kelemahan sudah kita alami. Organisasi di dunia ini yang bisa besar, bisa terkenal, kebanyakan organisasi ritual. Organisasi yang mengharapkan pahala. Tapi organisasi yang memang membicarakan politik itu dihalang-halangi oleh dunia. Jadi kita harus menyadarkan itu kepada anak-anak muda kita. Ya kita harus mempelajari politik Islam yang soft. Bukan mengebom orang, bukan ngebunuh orang, bukan memusuhi orang. Tapi politik Islam adalah politik untuk kemakmuran, politik untuk keadilan, politik untuk kebahagiaan. Harus kita pelajari. Kemudian wali a'immatul muslimin ini, kalau ada pemimpin-pemimpin muslim yang menjalankan kepemimpinannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita harus ikuti. Gak boleh dimusuhi. Kita harus fair. Yang benar ya benar, yang salah ya kita selesaikan dengan diskusi. Gak boleh kita itu membenci figur, tapi kita harus netral.
dalam melihat sesuatu, supaya kita hidup ini damai, sejahtera. Jangan satu kali orang salah, bertahun-tahun dihina. Kebenaran yang dia lakukan begitu banyak, kita lupakan. Nggak boleh begitu. Jadi kita harus mentaati pemimpin yang muslim. Wa ammatihim, dan agama itu menasihati kita untuk hidup bersama umat muslim dalam 3 hal. Yang pertama, kita harus saling cinta mencintai. Jangan biarkan ada saudara kita yang muslim dihina, apalagi dizalimi. Islam tidak pernah dibatasi oleh nasionalisme. Islam tidak membedakan antara Indonesia Malaysia. Islam tidak membedakan Timur Tengah dan Eropa. Seluruh dunia kalau dia punya akidah Islam, itu saudara kita. Kita tidak boleh membiarkan dia itu terhina ataupun tersakiti. Kita harus bantu mereka dimanapun. Apalagi Palestina yang 2-3 hari ini terpilih pemimpin Israel yang lain, dan kabarnya adalah sudah mulai melakukan penyerangan ulang terhadap Palestina. Wallahu a'lam. Mereka melanggar yaitu gencatan senjata, karena memang antara Israel dan Palestina persoalan yang paling spesifik adalah akidah. Kalau yang lain bisa kompromi lah. Kalau mengatakan ekonomi, sosial, budaya masih bisa kompromi, tapi begitu persoalan akidah tidak bisa kompromi. Maka ujung-ujungnya tidak pernah damai antara Israel dan Palestina ila yaumil qiyamah, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, karena akidahnya berbeda dan negaranya berdekatan, dan daerah suci yang diperebutkan sama. Satu antara dataran sucinya Israel dan daerah sucinya Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita yang pertama saling mencintai. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sesama umat muslim harus kita saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Enggak boleh iri hati, enggak boleh saling membenci. Kalau ada saudara kita merasa senang, kita lebih senang lagi melihat. Kalau ada saudara kita yang susah, jangan lihat aja, bantu. Nah, budaya itu udah hilang. Yang sekarang di tengah-tengah kaum muslimin tertanam 3 penyakit. Kenapa? Penyakit pertama adalah egoisme. Yang kedua individualisme. Yang ketiga kapitalisme. Sehingga Islam ini semakin lama semakin melemah. Kecuali Allah menurunkan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wallahu ghafurur rahim.